hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kak Lani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kakak Lani sih selalu berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Kira-kira tema kita hari ini apa ya? Sebelum itu, seperti biasa nih adik-adik, kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Tentunya pujian dan penyembahan kita akan dipimpin oleh Kak Joshua. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak lupa kita harus selalu menyerahkan segala sesuatu yang kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan sebelum kita memulai. Oke, sekarang sudah tahu dong apa yang harus dilakukan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di mana sepanjang minggu yang sudah kami lewati, kami melewatinya bersama Engkau hingga pada hari ini kami masih bisa beribadah lagi. Tuhan Yesus, kami hari ini mau memulai ibadah kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, pujian penyembahan yang kami naikkan, itu menjadi doa, menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Lani yang akan menyampaikan firman, berkati Kak Joshua yang akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Kami juga berdoa Tuhan agar adik-adik di rumah tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa mempraktekkan firman yang sudah didengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay! Thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Seperti yang Kak Lani bilang tadi nih, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Kira-kira hari ini belajar apa lagi ya? Oke, tema yang akan Kak Lani bawakan hari ini adalah Aku Mengasihi Semua Orang. Tema ini Kakak Lani ambil dari Yakobus 2 ayat 8. Yakobus 2 ayat 8 mengatakan bahwa akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh tema kita dan ayat yang sudah kita baca tadi, Kak Lani ingin bertanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak punya teman atau sahabat yang berasal dari suku lain atau berasal dari daerah lain? Misalnya, adik-adik mungkin punya teman yang berasal dari Manado. Atau mungkin punya teman yang berasal dari NTT, dari Papua, atau berasal dari Cina, berasal dari Jepang, atau dari manapun. Nah, kalau adik-adik punya teman yang berasal dari daerah lain, kira-kira bagaimana sikap adik-adik di rumah? Apakah adik-adik menganggap remeh atau adik-adik tidak mengasihi teman adik-adik itu karena dia berasal dari daerah lain? Kak Lani ingin cerita sedikit ya. Dulu waktu Kak Lani berada di perguruan tinggi atau kuliah, Kak Lani tinggal di asrama. Nah, adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kak, asrama itu apa sih? Nah, asrama itu adalah tempat di mana kampus menyediakan atau tempat Kak Lani bersekolah itu menyediakan tempat supaya kami tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Nah, di asrama di mana tempat kami tinggal ini, kami tinggal dengan berbagai macam suku yang tentunya berbagai macam karakter juga. Ada yang suka kalau ketawa harus teriak-teriak. Ada yang suka kalau ketawa pelan-pelan saja. Ada juga yang suka marah-marah. Ada juga yang kalau ngomong suaranya besar sekali seperti Kak Lani. Tetapi di dalam asrama itu kami hidup dengan berdamai. Adik-adik,
Antara suku satu dan suku satu tentunya pasti memiliki perbedaan. Baik itu dari segi karakter atau sifat. Bisa juga berbeda di adat istiadat. Atau juga berbeda dari segi bahasa. Atau mungkin cara bicaranya juga berbeda. Misalnya nih, Kalani kasih contoh. Kalani berasal dari NTT. Di NTT itu biasanya kalau berbicara suaranya pasti agak besar. Jadi kalau berbicara seperti orang yang marah-marah. Tetapi beda lagi dengan satu teman Kak Lani di mana dia berasal dari suku Jawa. Dia kalau ngomong harus pelan. Permisi ya, saya mau lewat. Jadi semuanya harus pelan-pelan. Nah, adik-adik di rumah pasti bisa dong membayangkan bagaimana kalau misalnya Kak Lani yang berasal dari NTT dan teman Kak Lani yang berasal dari Jawa ketika berbicara. Nah, lalu bagaimana Kak? Nanti kan jadi berantem kalau misalnya Kak Lani bicara, nanti teman Kak Lani yang dari Jawa kirain Kak Lani marah-marah. Nah, pentingnya kita untuk menghargai satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita harus belajar toleransi. Adik-adik di rumah pasti bertanya, hah, toleransi itu apa Kak? Atau mungkin ada yang sudah sering mendengar kata toleransi, tapi belum mengerti artinya. Nah, toleransi artinya sikap menghargai orang lain yang berbeda dari kita. Misalnya, kalau Kak Lani yang biasanya teriak-teriak berbicara sama temen Kak Lani yang kalau ngomong harus lembut, Kak Lani harus bisa menyesuaikan dong, benar tidak? Kak Lani harus pelan-pelan ngomongnya biar gak dikira orang lagi marah-marah. Nah, yang temen Kak Lani ini juga harus biasain dengan kebiasaan Kak Lani yang suka ngomong besar-besar. Jadi kalau misalnya suatu saat Kak Lani lagi ngomong teriak-teriak, jangan marah-marah. Harus bisa dipahami bahwa itu udah menjadi kebiasaan, bukan berarti marah-marah. Jadi saling menghargai, tidak boleh berantem hanya gara-gara perbedaan. Apalagi tidak mau mengasihi karena kita berbeda suku. Nah, adik-adik, Yakobus 2 ayat 8 tadi mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dengan berbuat demikian kita sudah berbuat baik. Atau dengan kata lain, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik di rumah, Indonesia itu terkenal akan toleransinya. Baik itu toleransi beragama, toleransi dalam suku, seperti itu. Atau toleransi pada hal-hal yang memang seharusnya kita harus saling toleransi. Walaupun terkadang ada sih orang-orang yang tidak mau toleransi. Tapi Kak Lani percaya di luar sana atau Indonesia ini terkenal banyak yang mau toleransi satu sama lain. Contohnya kayak gini deh. Ada 3 orang sahabat, yang satu dari Batak, yang satu dari Tionghoa, dan yang satu lagi dari Jawa. Walaupun mereka berbeda-beda daerahnya, tapi mereka saling mengasihi. Mereka saling tolong menolong. Walaupun terkadang mereka satu sama lain saling marahan, saling musuhan, tetapi mereka akan segera memaafkan dan segera berbalikan kembali, berteman kembali. Mereka tidak saling membenci karena mereka berbeda daerah dan berbeda sukunya. Tapi mereka terus mengasihi. Mereka saling toleransi satu sama lain. Tetapi nih adik-adik, toleransi itu tidak perlu berpikir jauh-jauh dulu nih di luar. Cobain dulu dari rumah. Toleransi itu bisa kita mulai dari rumah. Di dalam rumah, pasti satu orang dengan satu orang lainnya berbeda karakter. Sekalipun kita satu mami satu papi, tapi kita pasti ada perbedaan karakter.
Tetapi bagaimana kita mau saling menghargai? Adik menghargai kakaknya, kakaknya menghargai adiknya. Mami papi mengasihi anak-anak dan menghargai, anak-anak mengasihi dan juga menghargai mami papi. Nah, sikap seperti itu adalah sikap yang bagus, toleransi yang bagus yang kita pelajari dari rumah. Jika toleransi itu kita sudah terapkan dalam rumah dan kita berhasil menerapkannya, maka kita bisa keluar untuk menerapkannya di sekolah, di gereja, di lingkungan tempat adik-adik bermain. Adik-adik mengasihi teman-teman pelayanan, adik-adik mengasihi teman-teman yang bersekolah minggu walaupun berbeda suku, adik-adik mengasihi teman-teman di mana adik-adik bermain bersama mereka, dan juga adik-adik mengasihi ibu guru dan juga bapak guru dan teman-teman di sekolah. Nah, seperti itulah contoh toleransi yang mantap. Oke adik-adik, itu dia ya yang kita bisa pelajari hari ini. Ingat ya, kita harus bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, menghargai, saling toleransi. Semangat ya untuk melakukan firman Tuhan ini. Tidak hanya adik-adik di rumah, Kalani juga akan berusaha untuk menerapkan apa yang udah Kalani sampaikan kepada adik-adik di rumah. Kalani berharap adik-adik di rumah tidak hanya mendengarkan tetapi juga mampu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini dalam doa, Kalani mau mengingatkan adik-adik di rumah, untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di-subscribe. Pencet tombol loncengnya agar setiap Kalani memposting video baru, adik-adik di rumah mendapat notifikasi. Jangan lupa pencet tombol like-nya, share juga kepada teman-teman agar teman-teman di rumah diberkati sama seperti adik-adik diberkati. Oke, sekian dulu ya hari ini. Sekarang kita mau berterima kasih nih sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu karena Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar hal baru lagi. Kami belajar untuk mengasihi sesama kami, untuk kami saling toleransi. Mengasihi teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mampukan kami untuk mempraktekkan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, bye-bye.